Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada janda di pinggir kolam, ada juga kakinya kejepit di sumur. Kalau Anda semua yang hadir semangat jawab salam, mudah-mudahan banyak duit, panjang umur. Ya Rabbal. Sebelumnya mohon maaf, abang soalnya di mana? Pakai suara asli ya Bang, jangan pakai efek ya. Karena di dalam masjid jadi hidup bergema, suara saya takut kurang jelas ya. Efek atau efeknya di atas sini Bang ya. Kalau tes satu jelas tidak Bu? Alhamdulillah. Saya ulangi sekali lagi, yang jawab salam kompak mudah-mudahan biar pada sehat, panjang umur, rezekinya banyak, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah pulang dari tempat ini nemu duit 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat nasir. Subhanallah. Bareng-bareng. Huwallahu akbar wa la haula illa billahil. Sekali lagi biar kompak. Subhanallah. Wala haula bil aliyil azim.
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Allahumma yassir lana ya Allah. Amin lu. Dia baik. Yang aminnya kencang, mudah-mudahan rezekinya kencang. Allahumma yassir lana ya Allah. Tangannya diangkat Pak. Yang aminnya kencang, tangannya diangkat. Ini malam kita peringati kelahiran Nabi, betul? Betul? Maka mudah-mudahan Allah gampangin, mudahin kita bisa berangkat berziarah ke makam Nabi. Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah. Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil sallallahu ala Semoga saya dan jamaah semua yang hadir di tempat ini menjadi umat yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz wal asatidzah, para hujjah wal hujjajah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama, Al-Maksud Al-Mukarram Bapak Ustadz Basumi SHI, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Rinan, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Selamat Irawan, juga guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Rosidah, guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Marhamah, dan guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Munawwaroh, dan segenap para asatidz, ibu ustadzah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan kita punya guru, kita punya ustadz, kita punya ustadzah yang ada di tempat. Beliau semua selalu senantiasa Allah berikan barokah panjang umur, sehat badan, rezekinya banyak, kuat iman Islamnya, mustajab doanya, dan Allah istiqomahkan dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan
Ketua DKM Masjid Jami Baitus Sajidin, yakni Al-Mukarram Bapak Sarma Hasanuddin, juga Ketua RW 02 Bapak Irwan Syah, dan Ketua RT 01 sampai dengan 13 yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Juga segenap kepanitiaan acara peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Jami Baitus Sajidin yang kita doakan, mudah-mudahan perjuangan para panitia, pengorbanan para panitia untuk mensukseskan acara pada malam hari ini, Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Juga yang terhormat segenap para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadir orang tua saya Bapak Haji Hamdani, dan juga yang terhormat sahabat saya Abang Khairul, yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua KPU wilayah Marunda. KPU itu kepanjangan dari Koordinator Penghubung Pusat, sebab Bang Khairul yang hubungin saya. Ya, doain biar sehat panjang umur. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu, para pemuda-pemudi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan duduk si punya kita di tempat ini Allah ridho, amin. Amin. Allah cinta kepada kita semua, sehingga seandainya yang hadir di tempat ini ada yang sedang sakit, barokah maulid Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah Allah berikan jalan keluar masalahnya. Seandainya yang hadir di tempat ini ada yang punya setoran, Bu, ini kampung apa, Bu? Di Bambu Kuning saya mau tanya, ada nggak ibu-ibu yang punya banyak setoran? Ada? Menjawab kompak, mudah-mudahan setorannya cepat lunas. Saya tanya sekali lagi, di Bambu Kuning ada nggak ibu-ibu yang punya banyak setoran? Ada. Yang hari Senin punya setoran? Ada. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, cepat mati lagi setoran hampir tiap hari. Kita doain ya Bu ya, mudah-mudahan yang saat ini hadir ada yang lagi kepusing karena banyak setoran dan punya banyak hutang, mudah-mudahan banyak rezekinya. Bu, punya suami enggak? Punya. Yuk malam hari ini saya ajak ibu buat mendoain suami, setuju? Sebab yang mayoritas mencari nafkah adalah suami kita, betul? Betul. Makanya mudah-mudahan suami kita biar banyak rezekinya, biar banyak duitnya. Yang dagang Allah lariskan dagangannya, yang bisnis Allah berikan gol bisnisnya, yang rezekinya masih di atas langit Allah turunin, di dasar bumi Allah keluarin, yang mau Allah deketin, yang haram Allah halalin, yang sedikit Allah banyakin. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Ibu, bapak, saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira ibu pengen biar suami jadi orang yang sukses? Mau, Bu? Pak, masih hidup? Saya mau tanya, bapak pengen
Kalau bapak pengen jadi orang sukses, duitnya banyak, rezekinya lancar, dagangannya laris, bisnisnya gol, satu kuncinya, bapak jangan pernah sekali-kali sakitin hati istrinya. Betul bu? Hidup ibu-ibu. Saya mau tanya, jawab yang kompak ya bu. Di bambu kuning ada nggak suami yang suka nyakitin istrinya? Ada. Suami yang suka bohong? Ada. Suami yang suka ngumpetin duit? Ada. Suami yang suka WA ada menjaga? Ada. Bapak-bapak ini. Bu, sama ibu juga dengerin. Bapak-bapak siapa? Saya mau tanya, ibu pengen ke suaminya sukses, pengen duitnya banyak, pengen. Kalau ibu pengen suami sukses, duitnya banyak, rezekinya lancar, dagangannya laris, bisnisnya gol, satu kuncinya, jangan pernah ibu marah-marah di depan suami. Betul pak? Hidup bapak-bapak. Nah ini judul namanya adu domba. Bapak tolong jawab yang kompak pak. Gantian pak, setuju? Di bangku kuning ada gak bini yang suka marah-marah sama suami? Bini yang suka nyopet duit suami? Ada? Bini yang berani ngetut di depan suami? Ada? Terakhir jawab yang kompak. Di bangku kuning ada gak istri yang belanja online kagak izin suami? Ada? Bu, kemarin di Indonesia ada film azab. Judulnya ajak seorang istri yang belanja online tanpa izin suami meninggal dunia, mati jenazahnya dibongkar sama JNP. Alhamdulillah, jenazah dibongkar, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Salawat mengiring salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adik-adiknya jangan berisik ya ya. Nanti adik-adik yang berisik bapak panggil ke depan. Setuju? Nanti yang agak berisik pulangnya dikasih duit. Siap? Apa siapa Ustaz APKM? Saya makan gak bawa duit. Setuju? Adik-adik sepi ya. Siap? Siap? Ibu, bapak, mohon maaf. Ini menunjukkan jam 10 kurang 12 menit. Saya mau tanya, biasanya di Masjid Jami Baitul Sajidin penceramah dikasih waktu berapa jam? 2 jam Pak. Serius? Kalau saya mohon maaf Pak, saya jauh dari Bekasi Utara. Biasanya paling banter ceramah 1 jam. Lewat daripada 1 jam hitungannya lembur. Karena tujuan saya ceramah 1 cuma cari doa, jangan nangis. Doa duit. Lain aswat lagi deh. Bu, nah ini Anik, saya mohon maaf Bapak. Saya itu bicara lelah lumayan Ibu, karena pagi itu di Cikarang. Dari Cikarang saya langsung ke Jakarta, itu daftar umroh. Karena insya Allah bulan November saya berangkat, doain biar selamat ya Bu ya. Langsung berangkat ke tempat ini, jadi saya nggak pulang ke Muara Gembong Pak. Kalau saya pulang ke Muara Gembong,
khawatir takut dijebak macet dan bisa telat datang ke tempat ini, betul? Walaupun dalam pribadi saya punya prinsip, mohon maaf ibu, saya lebih baik terjebak macet di jalan tapi sampai tujuan daripada terjebak rasa nyaman tapi gak ada kepastian. Kata nenek-nenek keren. Bu, lanjut. Pak, masih semangat Pak? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ini mohon maaf, ya mohon maaf. Ini tadi udah dibenerin sama sahabat saya Abang Nusron. Suara saya udah jelas belum? Jelas nggak kedengarannya? Karena di dalam masjid pasti ada pantulan, betul nggak? Jelas ibu ya, jelas ya. Terus yang kedua, muka saya jelas nggak? Saya mau tanya ibu jawab yang jujur ya bu ya. Bu, coba ibu lihat foto di baleho saya. Tuh. Itu kalau saya melihat di baleho, kira-kira kelihatannya muka saya hitam apa putih? Di baleho jawab yang kompak, hitam apa putih? Aslinya kurang kompak kok, biar saya puas. Bu, saya kelihatan di baleho, foto saya, muka saya hitam apa putih? Aslinya ambak. Orang bambu kuning Pak, maaf istrinya sama ustadz pada berani, apalagi sama laki kok. Gak usah dikatain gitu, biar kata kenyataan diam aja kok. Tapi demi Allah Bapak Ibu, saya dibilang hitam, demi Allah saya nggak marah. Kenapa? Kenyataan. Enggak, saya nggak marah karena malam hari ini saya bahagia, malam hari ini saya gembira, saya berdiri sementara di depan saya duduk manis para bidadari surga. Bagian kata wajahnya udah banyak yang kada luasa. Rasanya mendingan anak itu mama kada luasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini malam kita peringati kelahiran Nabi kita yang mulia, betul? Di dalamnya kita isi dengan sifatnya pengajian. Kalau bicara ngaji, saya mau nanya, kira-kira maaf, kalau kita bicara pahala, nih kita ngaji malam hari ini, pahalanya gede apa kecil? Saya tanya ibu-ibu dulu, ibu apa Pak? Kopi? Oh iya tak, harus di depan. Bu, ibu, saya mau nanya sama ibu, jawab yang kompak ya bu. Pahalanya gede apa kecil? Serius gede apa kecil? Ibu senengan yang gede apa yang kecil? Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, Pak, pahala ngaji gede apa kecil Pak? Bapak senang yang gede apa yang kecil? Berarti sama-sama senang yang gede. Betul? Kita ngaji sebentar ya Pak, setuju? Bu, catat di dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubro dijelaskan, yang dikarang oleh Syekh Imam Damiri dijelaskan, Akunul jazai huduri majelis ilmi. Ternyata paling kecil-kecilnya pahala, balasan, dan cara yang Allah berikan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu ada dua. Ada berapa? Yang kompak ada berapa? Yang pertama apa Ustaz? Ayyub faroh liwalidayhi fi qabrihi. Allah akan ampuni dosa kita punya orang tua di alam kuburnya. Coba bapak-bapak dulu saya tanya Pak, coba bapak yang punya orang tua yang udah meninggal dunia angkat tangan Pak. Berarti banyak yang yatim ya. Coba di sini saya mau tanya Bu, coba jamaah yang orang tua yang udah meninggal dunia angkat tangan. Lebih banyak lagi yatimnya.
ini ayah kita ataukah ibu kita, mereka yang sudah meninggal dunia, demi Allah diampuni dosanya di alam kuburnya lantaran punya anak hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Datangnya banyak pagi ini jauh potong suara mempereng banget. Ya, dari hari saya kepuyeng kok dari bocah. Udah duduk manis, kita pulang. Yang duduknya rapi dikasih duit. Oke? Yang cewek juga sama saya lihat. Duduk manis, duduk yang rapi, atap wajah AA. Itu yang pertama ini. Yang kedua, innallaha yahfazul aulad. Sesungguhnya Allah akan menjaga kita punya anak dan keturunan. Bapak ibu yang punya anak lantar hadir di majelis ini, hadir di majelis maulid, maka mereka semua akan dijaga sama Allah. Amin. Ibu, ini bapak-bapak, ntar dulu pak, saya khusus buat ibu dulu. Ibu mau nggak saya kasih ilmu? Mau nggak jawab? Mau nggak ibu? Ibu, nih, yang punya anak masih balita, itu biasanya balita itu bayi di bawah umur 5 tahun. Saya mau tanya, itu anak ibu pernah nggak badannya panas? Pernah kan? Nah, mulai saat ini saya kasih resep, mau apa enggak? Ibu ketika nanti badan anaknya panas, ibu tuh punya obat. Mana obatnya? Yang pertama, maaf, telunjuk seorang istri, telunjuk seorang ibu bisa menjadi obat buat anaknya. Kalau bapak-bapak enggak, telunjuk dia mah ada badan, tapi telunjuk seorang ibu bisa menjadi obat. Bagaimana caranya Ustaz? Maaf, ketika anak ibu badannya panas, ibu ambil air 1 gelas, ya bu. Kemudian ibu celurin telunjuk ibu dalam air tersebut. Sebut nama ibu, bin suami ibu, awas, jangan bin suami tetangga. Ngerepot urusannya nih. Kemudian apa lagi Ustaz? Bacain Fatihah. Kenapa? Karena kata Nabi, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Al-Fatihah itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Betul? Kita baca buat orang yang meninggal dunia, bagus apa enggak? Ya kompak, bagus apa enggak? Bahkan mohon maaf, Bapak, seandainya Bapak punya istri rewelnya 17 kesetanan, udah bacain aja Pak Fatihah di tidaknya Pak. Insya Allah akan ada 2 kemungkinan. 1, istri kita sadar, 2, Bapak didapat. Betul? Setelah ibu baca Fatihah selesai, ibu ambil airnya, ibu basuh ke seluruh tubuh anak ibu. Bismillah, insya Allah dengan izin Allah cepat turun panasnya. Alhamdulillah. Saya pernah ada yang nanya, Pak Ustaz, saya udah praktekin ilmu dari Ustaz terus, saya bacain Fatihah, saya usahain pakai air, tapi anak saya masih panas banget badannya Ustaz. Kenapa ya? Bawa ke bidan. Jangan bidan, kita kebusetin bocah. Oh, berarti ilmu Ustaz gak bagus. Bukan ilmunya, bukan Fatihahnya, barangkali ibu keyakinannya yang kurang, dan kedua ketika baca Fatihah pikiran ngayal. Bagaimana anak mau sembuh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tolong Bapak kita di dalam hati ngomong begini. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin, emang Bapak masih ada tahu. Ini kasih nonton mustaqim awak anak yang boleh lepas pakai matong manci. Surah Al-Ladina an'amta alaihim, biar kurang bunyinya habis-habisan. Habis pancing gua kata-katain. Ya, kira-kira ibu kelar Fatihah itu bocah sembuh apa kagak? Mudah-mudahan ya Bu ya. Bu. Mudah-mudahan Bapak wasilah kita hadir di tempat ini mengikuti pengajian dalam rangka Maulid. Insya Allah anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Masih ada waktu 30 menit lagi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini malam kita peringati kelahiran Maulid, kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya lagi, Bapak, Pak, 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 Bapak, kalau manggilin Bapak, suka manggilin ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dipanggil dia kompak, Ibu. Kompak resep dari Nabi. Kalau bapak-bapak beda, Pak. Ini mengajaknya berantem. Emang di mana-mana maka juga kompakan mama ya Bu ya. Betul? Ayo kita buktiin. Siapa ingin pintu selalu tak mudah hanya seorang, carilah pintu surga. Enak, kompak. Coba bapak-bapak, ibu-ibu diem. Siapa? Siapa ingin surga? Sudah jelas kan? Bapak-bapak ke surga ini kagak mau. Allah Akbar. Pak, yang kata paling tepat itu peringatan apa perayaan, Pak? Ayo saya mau tanya, perayaan apa peringatan? Kalau peringatan itu asal kata dari ingat. Jadi kita ngaji dulu deh. Asal kata dari ingat. Ibu bapak punya duit 200.000, beliin ayam, masak dimakan bareng keluarga, niatin memperingati Maulid, jadi Pak. Atau sebaliknya, ibu bapak puasa Senin Kemis, niatin memperingati Maulid, jadi. Kalau peringatan. Kalau perayaan itu asal kata dari raya. Sekarang saya mau tanya, raya itu artinya gede apa kecil? Yang kompak, gede apa kecil? Kalau kata orang Sunda yang kita di ayat-ayatkan, betul? Sekarang saya tanya, kemarin di masjid ada nggak panggung kayak gini? Ada apa enggak? Kemarin di masjid ada nggak sound system? Kemarin di masjid ada nggak baliho di sini? Kemarin di masjid ada nggak jamaah kumpul banyak kayak begini? Nggak ada kan? Karena panitia merayakan kelahiran Nabi yang nggak ada malam hari ini jadi ada. Betul? Yang kemarin nggak ada sound system sekarang jadi ada sound system. Semuanya jadi ada. Kenapa? Karena panitia Masjid Jami Baitu Sajirin merayakan kelahiran Nabi. Bicaranya maaf Pak, orang merayakan udah pasti memperingati, tapi memperingati belum tentu merayakan. Sama halnya seperti ibu buang air udah pasti kencing. Kalau orang kencing belum tentu buang air, bener nggak? Makanya ibu kalau merayakan itu butuh dana apa kagak semuanya? Tadi panitia sambutan dana kita kurang lebih dapat 20 juta. Ini Pak, kalau saya lihat Pak, nggak ada nyewa buat tenda, betul? So tadi dengar bantuan juga, makanan paling habis berapa duit? Ini api saya rada gede Pak. Berarti ini sisanya buat balik. Kalau di mana-mana ya segitu ya. Ya, udah kenyataannya mah. Betul. Bu, Pak, yang namanya merayakan Maulid seperti ini pasti butuh anggaran. Dari mana anggarannya? Ini anggaran Maulid kayak begini, dana pribadi atau umum? Umum, oke. Bu, saya jalan-jalan dah. Biarin tempat semuanya dan kerja dari ngomong. Bu, coba angkat tangan yang hari ini udah membantu buat acara malam hari ini, angkat tangan.
Udah nggak bantu nih, angkat aja kok biar cepat rapi. Udah, jangan pakai malu-maluin. Coba Pak, Bapak yang ngebantu buat acara malam ini angkat tangan Pak. Bu, saya tegaskan, yang udah ngebantu buat acara pada malam hari ini, nanti Anda semua akan bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar dalam surga. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham untuk peringatan maulid, perayaan maulid, maka dia akan bersahabat denganku di dalam surga. 1 dirham itu Pak, ukurannya 4.500. Kita genepin dari goceng. Ada nggak di sini yang udah nyumbang goceng? Ada. Yang udah nyumbang goceng berarti jaminannya ibu bisa ke surga bareng Abu Bakar. Amin apa kok? Timbul pertanyaan Ustaz, kalau yang 2.000 bagaimana? Berarti yang 2.000 adanya di pintu surga. Begitu dari pintu, masuk kagak, keluar kagak. 2.000 temennya masuk, bos siapa? Bos Arroh masuk. Begitu masuk, katanya, lu masuk Roh, alhamdulillah. Emang lu nyumbang berapa? Goceng. Lu bilang di pintu baik, emang gak masuk? Enggak. Emang lu nyumbang berapa? 2.000. Itu di gopean. Betul. Masuk lagi Koronia. Lu masuk Roh, alhamdulillah. Gua nyumbang 50.000. Emang lu berapa? Masuk lagi Kodewi. Dia nyumbang 1 juta. Lari kenceng banget Pak. Begitu sampai ke pintu surga kepleset. Akhirnya Kodewi jatuh. Ngejeblok Kominah yang di pintu surga. Akhirnya Kominah juga ikut masuk ke surga lantaran kejeblok Kodewi. Alhamdulillah. Biarin kok masuk surga lantaran kejeblok dia. Bener apa kagak? Yang penting kita bisa masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita memperingati merayakan Maulid Nabi? Ini kan kita kayak begini bukti cinta kita kepada Nabi, Pak. Betul? Betul. Kalau kita nggak cinta sama Nabi, nggak bakal mau kita malam-malam duduk di tempat kayak begini. Walaupun ini tempat yang mulia, kan bawaannya malas banget. Ya kok, bener gak? Kadang-kadang tetangga kita diajak maulid, ada baik alasannya. Panitia ketua majelis taklim udah salawatan dari sore, dibales sama dia. Diajak disinggung sama panitia, diajak maulid, jawabnya males, alasannya perutnya mules. Emang dasar orang culas di neraka entar di Allah. Betul. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Namun apa sih bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Nah, kita kaji lagi nih Bapak Ibu. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huququl Mustafa dijelaskan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, al-ittiba'u, kita meneladani Nabi Muhammad. Yang kedua, wasti'malu sunnatihi, ngamalin sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga, wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, kita ikutin apa yang diucapkan dan diperbuat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kira-kira kita udah bisa apa belum? Ya, udah bisa apa belum? Yang kompak udah bisa apa belum? Insya. Yang kompak insya. Saya nggak banyak alat Ibu. Saya cuma mau nyampein 3 pesan Nabi. Biar kita bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita ikuti 3 pesan Nabi.
Sekarang saya mau tanya, ibu pengen selamat dunia apa selamat akhirat? Yang bapak pengen selamat dunia apa selamat akhirat? Berarti ibu siap buat diduain. Bapak pengen selamat dunia apa selamat akhirat? Yang bapak apa pak? Dua-duanya. Pengen selamat dunia apa selamat akhirat? Dua-duanya. Duanya selamat dunia dan selamat. Udah jangan banyak-banyak nih, jalanin 3 pesan Nabi, insya Allah selamat dunia dan akhirat kita. Apa yang pertama? Catat kok, saya dapetin ibu-ibu, catat ya bu. Yang pertama, kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat kita, apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita dimanapun kita berada. Makanya mohon maaf ibu, bu, saya dapat informasi dari Bang Khoirul, kata beliau, Ustaz, alhamdulillah jamaah ibu-ibu Masjid Jami Bambu Kuning istrinya solehah semuanya. Yang kenceng apa kok? Istrinya solehah semuanya. Emang ada ciri apa? Ada ciri istri yang solehah. Satu, kalau dia dikasih duit sama suaminya, dia mengatakan, mohon maaf bang, duit yang kemarin dia masih ada, itu simpen aja buat apa? Pertanyaannya, kira-kira bapak pilih kita model begitu apa kagak? Berarti Bang Khoirul bohong sama saya ini. Bu, tapi jelas malam hari ini saya melihat ibu semuanya ciri istri yang bertakwa kepada Allah. Mana cirinya Ustaz? Tertutup auratnya. Abang Mawidan ada yang ada pakai hubungan. Betul? Betul? Saya mau tanya Pak, jawab yang Pak. Di sini bini kita kelihatan rapi enggak Pak? Cakep enggak Pak? Kira-kira penampilannya Pak, kalau selain Mawidan di rumah penampilannya begini apa enggak Pak? Kayaknya jauh dari kemungkinan ya Bu. Maulid rapi banget dandanannya kayak betul apa enggak? Ya iyalah, kenapa? Karena kita mau nyambut kedatangan Nabi Muhammad. Betul? Alhamdulillah. Ustaz, mana ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Satu adalah mereka yang pandai menjaga sholat 5 waktunya. Alhamdulillah. Saya mau tanya Pak, ini Masjid Baitul Sajibin kalau 5 waktu jamaahnya penuh nggak Pak? Saya dapat informasi lagi, kalau Masjid Jami Baitul Sajibin 5 waktu jamaahnya sampai keluar-keluar. Oh penuh Ustaz? Enggak, di luar semua. Enggak ada di dalam, ada di pasar, ada di pom bensin. Betul? Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggal. Kenapa? Ibu maaf, ibu sholat 5 waktu, 1 waktu saja kita tinggalkan sholat dengan sengaja. Apa kata Nabi? Nama kita akan dicatat di depan pintu api neraka. Saya minta buat anak saya. Dulu aku sholat. Bocah bapak jangan dimarahin di masjid. Kalau bocah kita marahin ke masjid, kita biar takut ke masjid, nanti masjid ini gak ada yang lanjutin. Betul apa kagak? Cuman kalau kagak dimarahin, rada kesering juga. Ya, udah nasib drama hidup. Bu, Pak, saya lanjutin. Ayo Tom.
Ada yang mau dibagi duit nggak? Mau nggak? Kayaknya harus ada yang jadi korban ini. Bang, kita lagi bang. Jangan nangis, tenang. Biar nanti udah gede jadi penceramah. Penceramah dari bambu kuning. Ini potongannya dia pisang. Pakai sopirnya gede ya. Namanya siapa? Awas. Hah? Awas lu? Awas. Awas kesini sama siapa? Umi awas yang mana? Umi izin ya. Saya pengen tes mental awas. Biar udah gede dia jadi terus agama di sini. Ngebanggain orang tuanya. Oke awas. Cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Pengen jadi guru. Guru apa dulu nih? Guru sekolah atau guru profesional? Guru sekolah. Paling senang pelajaran apa? Oh, Pancasila. Sekarang bapak tes ya. Pakai siap? Ya. Udah jangan pakai begitu. Agak bapak kagak makan enggak? Nah ini yang ini kan? Kamu tuh memang berani melalui. Ayo, saya mau tanya. Awas jawab ya kok. Jawab ya. Ngaji ya awas. Oke, sekarang sambung ayat. Siap? Bisa? Nggak tahu dia karena saya juga belum bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidun ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Tepuk tangan ibu. Sekarang satu pertanyaan. Awas bisa menjawab, bapak kasih duit 200.000. Siap? Siap. Siapa nama ayahnya saya? Siapa? Tahu? Masa nggak tahu? Ayo, siapa nama ayah saya? Ayo, siapa nama ayah saya? Tahu. Masa nggak tahu? Itu di situ ada di tulisan nama saya. Coba. Siapa namanya? Apa namanya? Ah, pakai bapak aku. Jangan langsung sekali dulu. Siapa sama? Pakai bapak. Saya kira berani langsung. Siapa? Bapak Yasin. Bapak Yasin. Yasin. Betul nggak ibu? Betul. Kenapa? Nama saya pakai Sari Budi Ibnu Yasin, berarti saya anak daripada bapak Yasin. Kalau barokah dari orang tua, makanya nama saya di belakangnya ada nama ayah saya. Kamu berhak mendapatkan duit 200.000. Tepuk tangan ibu. Mana duitnya? 200.000. Berapa ini? 200. Kalau nggak percaya nih, ini berapa nih? 50. Berapa? 500. 50. 50 tambah 50 berapa? 100. 100. 50.
Ini 50. 50 tambah 50 berapa? 100 kan? 100 tambah 100 berapa? 200. Nah ini 200. Ya, duduk ya. Ya, ini ke buat awas, bukan? Nah, ya, masuk. Duduk di bawah ya. Duduk. Duduk balik. Mana, Bang Son? Boleh kan dibawa balik, Bang? Tepuk tangan buat kawan. Kayaknya membuat sekolah yang beda. Umi doain anaknya biar jadi anak yang soleh. Ibu, Bu, kalau ngetes anak itu ketahuan. Kalau yang berani ke depan berarti mereka bagus. Betul? Ya, ini siap-siap. Saya masih banyak mau dia. Awas. Kayaknya ini rumahnya nggak ada harga. Bu, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Hah? Sampai mana? Ibu, maaf. Bu, ini masih lanjut nih. Masih ada sedikit waktu ya. Bu, saya lanjutin omongan saya tadi. Maaf. Satu waktu Bapak Ibu tinggalkan sholat dengan sengaja, maka nama kita dicatat di depan pintu api neraka. Na'udzu. Makanya mohon maaf, jika ada orang kaya, hartanya banyak, rumahnya tingkat, mobilnya mewah, sawahnya luas, dia tinggalkan sholat, dia lupain perintah Allah, lihat kehidupannya nggak bakal ada ketenangan. Panas. Saya mau tanya, neraka panas apa adem? Neraka panas apa adem? Berarti orang yang meninggalin sholat, dia hidupnya bakal kepanasan. Tetangga beli mobil panas, tetangga beli emas panas, tetangga beli motor. Udah begitu, kalau berlian di-upload di status. Orang rambut kuning ada gak yang begitu? Dia beli mobil di-upload di status ada? Joknya pembang ada? Beli motor di-upload di status ada? Beli emas di-upload di status ada? Pertanyaannya, boleh apa ada? Terserah dia. Mobil yang kompak, mobil motor emas. Kenapa kita yang itu? Betul? Ustaz itu meriak pengen lihat orang. Maaf, perkara dia, perkara hati. Yang tahu hati hanya Allah. Makanya kita hidup kalau pengen menang, jangan pernah jadi Tuhan untuk orang lain. Pintar nilai orang, nggak pintar nilai diri sendiri. Banyak orang yang kayak begitu.
Banyak yang begitu kok. Ini suara apa lagi? Bu, Pak. Nah, kuncinya kalau kita pengen selamat Pak, jaga sholat 5 masjid ini kita bangun, jangan cuma kita cakapin doang, tapi isinya kita rapihin. Betul? Maklum masjid bagus megah, tapi isinya kosong. Betul apa ya? Betul apa ya? Makanya kita lihat nih hikmah daripada peringatan Maulid. Lihat besok kalau seandainya jamaah sholat 5 waktu bertambah dari sebelum kita memperingati Maulid, jelas Maulid pada hari ini berhasil mendapatkan hikmah dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang pertama, kita langsung duduk karena waktunya udah malam. Yang kedua, Bu, Pak, yang kedua kata Nabi, kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringin perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Bu, saya mau tanya, ibu punya salah nggak? Punya dosa nggak? Serius, ibu punya salah nggak sama suami? Punya. Begitu ibu punya salah, langsung minta maaf apa kagak? Enggak. Kapan minta maafnya? Minta maaf sama laki udah ada. Pak, kira-kira ada nggak bini kita yang begitu, Pak? Bu, maaf. Malam hari ini kita duduk di tempat ini, hakikatnya kita sedang menjalani perintah Nabi Muhammad, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu mengikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Kita hadir di majelis taklim, insya Allah pulang dari tempat ini Allah hapusin semua keburukan kita. Mungkin tadi siang ibu ada yang berantem sama suaminya, ya bu, ya bu. Tapi kalau orang bambu kuning makanya berantemnya nggak kayak orang muara gembong, Pak. Orang muara gembong mah bininya sadis-sadis. Serius bu, kadang-kadang berantem sama suami dengan suaminya, apa yang diukur rata-rata. Sampai ditunjuk balik mati loh. Lakinya diem aja. Kira-kira di bambu kuning begitu apa kagak? Yang lebih parah ibu, itu di kampung saya berantem suami istri, suaminya dibilang baik. Apa kata bininya? Emang lu gak baik. Lakinya kagak terima, lu yang baik. Akhirnya malam-malam suami istri berebut baik. Jujur, di bambu kuning ada nggak laki bini yang berantem berebut baik? Yang lebih parah lagi ibu, itu lakinya dibilang setan. Apa kata istrinya? Emang lu bapak setan. Lakinya kagak terima, lu yang setan. Lu akhirnya setan bingung, gua siapa? Betul, betul. Barangkali, maaf, saya sampaikan sudah kepala ceramahnya. Awas. Bu, dia tidak punya apa yang Bu, kita kan tidak tahu ya. Saya tadi barangkali ada yang berbuat dosa, betul? Ada yang nggak sengaja ngomongin orang, ngomongin tetangga, betul apa enggak? Mungkin ibu lagi siang kesel sama suami, nggak berani ngomelin lagi, ibu sindir pakai labu dangdut sambil masak di dapur. Apa kata ibu bambu kuning? Perasaan ku berbakti untukmu, makan bagiku siapkan semua. Bantuin apa kok? Suara saya udah kebures ini. Ayo bareng-bareng ibu. Ini soal orang ibu yang lagi menjadi suami. Bareng.
Makanya khawatir tadi siang kita banyak berbuat dosa, maka kita iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Duduk di majelis taklim pada malam hari ini, maka Allah akan hapuskan semua keburukan kita pulang dari tempat ini. Alhamdulillah. Dengan cara apa lagi Ustaz? Banyak-banyak baca istighfar. Astagfirullah. Lebih keras astagfirullah. Sekali lagi astagfirullah. Dosa dan kesalahan kita. Dan yang terakhir, pesan Nabi Muhammad buat kita semua agar kita selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia pakai akhlak yang baik. Kalau ada orang ganteng akhlaknya jelek, resep apa kagak? Yang kompak resep apa kagak? Ada orang cakep tapi akhlaknya jelek, resep apa kagak? Ada orang kaya akhlaknya jelek, resep apa kagak? Kalau ada pejabat akhlaknya jelek, resep apa kagak? Hah? Resep apa kagak? Mana buktinya? Belum lama kejadian ada salah satu pejabat yang gak bisa jaga ucapannya. Dia bilang apa? Orang yang demo adalah orang yang kotor sedunia. Akhirnya habis rumahnya diambil di badannya. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Itu pelajaran bahwasanya salamatul insan bihi lisan, selamatnya manusia ada pada ucapannya. Betul? Betul? Makanya untuk melengkapi acara pada malam hari ini saya nggak banyak kalam karena gerak saya udah patah-patah gitu ibu. Waktunya juga ada malam ya bu. Pak, doain ya saya biar sehat ya. Karena besok pagi saya harus ke bandara Soekarno Hatta. Mau ke Kalimantan, dari Kalimantan langsung ke Riau Pak, langsung ke Pontianak. Doain ya biar sehat ya. Kalau ada yang mudah itu ya. Kalau kagak masih balik. Maka terakhir, karena ini ada acara santunin saja. Tadi yang ada satu saja. Namanya siapa? Mana? Asma yang merasa. Nah, wah ini kelihatan soleh banget ini. Ya, walaupun wajahnya kulitnya sama kayak saya. Asma duduk di sini. Kamu duduk di lampu. Ya, enggak. Ini petani. Asfa. Bu. Yang datang di tempat ini ada nggak yang punya hajat? Ada nggak? Nih. Ada lagi gini. Makanya saya maaf. Saya paling senang sama panitia yang ada yang maulid sekaligus santunan. Kenapa? Kan kita lagi peringati kelahiran Nabi. Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Nabi paling cinta anak-anak yatim. Makanya kalau kita memperingati kelahiran Nabi, minimal ada anak yatim yang kita senengin. Ada apa? Rasul seneng sama kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya di sini sebagai simbolis namanya bukan milik satu lagi. Tadi saya kalimat besar. Milik satu lagi enggak. Halo. Dari Jawa ini cakep nih kan. Namanya siapa? Muhammad Aswarumi. Oh, Muhammad Aswarumi. Aswar adalah 6. Aswar isi sama Sendiri. sendiri kan apa? Di rumah.
Bilang itu. Enggak. Kenapa? Lagi nyetir aja. Oh, masih ada. Tapi mama udah bukan lagi. Oh, Belum ada ayat sambung belum. Ini sih kalau anda pendapat, kalau Aspa mau nanti pulang sama ayah ya. Ya, gimana mengambil usaha dulu? Aspa, cita-citanya pengen jadi apa? Hah? Guru. Anak sini jadi pengen jadi guru semua ya? Alhamdulillah. Bu, Ibu, nih terakhir pesan dari Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? In arada ayamina qalbuka. Jika kalian pengen dilembukin hatinya sama Allah, fadlul yatima minka. Deketin diri kita sama anak yatim. Kemudian wamsah ra'sahu, Usap kepala mereka. Bu, adik-adik diam ya. Saya mau kasih contoh. Ibu, kalau usap kepala anak yatim itu ada tata caranya, Bu. Maaf, kalau yang yatim nggak punya ayah, itu musapnya apa saya? Dari depan ke belakang. Yang nggak punya ibu, dari belakang ke depan. Kalau yatim piatu, depan belakang. Cuma jangan dirisik. Ini satunya kalau kan dirisik. Udah gitu nasi buat goreng, betul? Ada yang kayak begitu. Yang ketiga, Allah alim untuk Amerika kasih makan apa yang dikalahkan. Panitia mana panitia? Ini panitia salah. Pokoknya mana? Ah, Pak Ahmad, Pak Ahmad Nurdin yang mana? Coba. Pak Ahmad Nurdin di sini di depan bersama saya.